qatala fi sabilillahi fuwaqanaqah wajabat lahul jannah. Wafil haqiqati khuttar على أبواب جهنم من أجابهم إليها الإسلام يعلو ولا يعلى عليه يكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belakangan ini kita sering mendengar istilah toleransi. Ibarat orang-orang berbicara tentang toleransi, di timur juga sama. Mereka sama-sama menaikkan suara orasi, saling memberi ruang tanpa peduli siapa di pangkal. Untuk apa kita memperbaiki hilir jika keruh sudah menimpa hulu? Tentu ini buang-buang waktu. Khilafah adalah aturan hidup ciptaan Allah yang maha bijak lagi maha sempurna, dengan kebenaran absolut 100% tanpa korup. Bukannya aturan mereka yang tak lebih dari sekedar gagasan para pengecut tanpa usaha atau ijtihad para ulama generasi Bal'am yang putus asa. Marilah kita kembali tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang tawarkan surga seluas langit dan bumi dengan rahmat bagi setiap yang bernyawa. Juga toleransi terindah paling merdeka. Khilafah adalah al-jamaah. Indah sekali istilah apa itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau belum kekuasaan dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu. Istilah apa itu? Bagus kok. Tapi orang belum sependapat karena belum dapat hidayah. Ya sudah, kalau belum soal kita tidak paksa. Mati masuk neraka terserah dia. Tapi kita nyampaikannya sudah benar. Kita tidak paksa orang. Mau beribadah silakan, tidak mau tidak apa-apa. Merdeka kok. Itu sistem apa itu? Ini ndak merupakan sistem demokrasi. Sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Jadi tidak ada jalan keluarnya bagi umat di dunia ini, termasuk makhluk Allah, binatang-binatangnya. Tidak ada jalan keluar kesejahteraan mereka terjamin secara benar kecuali kembali kepada sumber aturannya, pencipta makhluk yang ada di muka bumi ini. Baru dia aman. Umpamanya, menurut sistem demokrasi, orang laki-laki perempuan kalau setuju dari disebut berzina, tidak boleh dihukum karena dia rela sama rela, tidak dihukum. Itu sistem demokrasi, bebas mereka kan, tidak berzina. Akhirnya akibatnya apa? Hamil di luar nikah, harus membunuh anak, prostitusi. Nanti kalau keburu prostitusi, melahirkan, dibuang ke tong sampah. Keturunan orang rusak. Rugilah gadis-gadis di negeri ini. Gadis Cina rugi, gadis Madura rugi, gadis Jawa rugi, gadis Kristen rugi, gadis Islam rugi. Sistem demokrasi. Kalau sistem khilafah, pecut di lapangan 100 kali. Selamat keturunan orang, nggak diganggu orang. Selamat orang Buddha, selamat gadis-gadis Kristen, selamat gadis Islam, selamat keturunan manusia itu. Dengan sistem Islam itu. Sebab dipecut di jalan itu. Karena tidak nikah dengan cara yang benar. Nah gitu. Indahnya khilafah itu. Orang dibawa berpikir seperti pikirnya setan-setan itu. Wah, kalau kamu tidak puasa, tidak usah sistem khilafah. Nah, ini sistem mempersatukan umat kan tidak usah itu. Karena otaknya mau kuasa terus. Bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat. Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita namain negara monyet, jadi negara monyet. Iya. Negara itu sama rakyat kan. Ini kan masalah aturan sistem ini. Jadi kalau sistem demokrasi di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi bersama Pancasila 45, maka ketuhanan yang Maha Esa. Kata orang Islam, Qul Allahu Ahad. Kata orang Kristen, Trinitas. Kata orang Buddha, Wombolhung. Tuh, merdeka semua, kan enak tuh. Jadi mereka bersatu tuh sadar dengan keyakinannya. Jangan melanggar kitab. Beda kamu orang Buddha. Jangan melanggar kitab kitab itu Injil kamu, hai orang Kristen. Kamu orang Islam, jangan melanggar kitab Islam kamu itu orang Islam.
kita semua merdeka, alangkah hebatnya tuh. Bukan sekedar ini toleransi apa, konyol amat. Dan itu kelihatan kebodohan orang dan sistem itu. Tapi dalam sistem khilafah itu orang jadi cerdas, dia merdeka, dia memaklumi orang mau ke neraka, Allah aja boleh kok. Lakum dinukum waliy, kalau mau ke neraka ya silakan, kan enggak apa-apa. Kita enggak rugi ini. Karena kita kasihan, kita aja dia kepada Islam, beriman, enggak mau, silakan saja. Nah, orang Kristen juga bilang orang Islam itu ke neraka, ya enggak apa-apa pendapat dia. Tapi kita taat sama Islam karena kita orang Islam. Kita bilang orang Kristen ke neraka, enggak apa-apa juga, enggak usah marah orang Kristen. Tapi dia taat sama kitab Kristennya karena dianggap itu ke surganya dia. Ya, merdeka kita, enak. Jadi tidak ada anti-anti, tidak ada. Allah aja tidak anti kok. Cuma diancam saja orang beriman ke surga, orang tidak beriman neraka. Ancam, tapi bebas. Kok kita tidak membebaskan orang? Harus kita mengimbanginya, toleransinya, itu omongan konyol, tidak ada ujung pangkalnya. Salah. Nah, inilah khilafah. Maka karena pendapat kebanyakan ulama yang sudah mengambil kesimpulan, wah harus ada wilayah, harus ada, itulah yang buat hancur Islam. Akhirnya bersatunya tidak bisa. Terpaksa dia ngarang sendiri bersatunya. Padahal kata Nabi, setelah aku ini tidak ada Nabi, yang ada khalifah. Datanya jelas. Kok ditinggal? Kenapa? Ditawarin ke Mesir dulu. Musyawarah, saking pentingnya khilafah. Nah, ditawarkan ke Mesir. Saking pentingnya ulama sedunia kumpul di Mesir supaya kekhalifahan melanjutkan kekhilafan Turki. Wah, gak berani, kita baru merdeka, gak berani. Itu takut sama musuh, takut sama siapa kita tidak paham lah. Tapi alasannya dalam sejarah kita baca karena dia baru merdeka, tidak berani. Maka sekarang tuh jangan dikira berlaku, kalau misalnya di Mesir tidak laku. Hasan al-Banna, Said Qutb itu, Abdul Khalil Audah, apa itu, mujahid tangguh itu dibunuh di Mesir tuh, bukan karena mau merampok hartanya penguasa Mesir, bukan, hanya karena mau menegakkan hukum Allah yang bijak, yang maha bijaksana itu. Dibunuh di Mesir tuh. Apa guna sekolah-sekolah Mesir ribuan tahun itu? Itu sekolah Mesir itu ribuan tahun, syaratnya harus hafal Quran, ahli fikih, ahli, nggak ada guna-gunanya. Di Mesir itu sendiri bunuh. Said Qutb itu dihukum mati. Hasan al-Banna tembak di jalan. Kenapa? Bukan karena dia mau korupsi, karena dia mau menegakkan syariat. Nggak laku. Apa kata orang Al-Azhar itu? Direkturnya siapa itu? Al-Azhar tuh. Diam 1000 bahasa. Sekarang pun coba bicara khilafah di Al-Azhar tuh, takut. Wah, bahaya nanti ada takut. Mestinya kan bicara hak tuh, mati ke bicara hak itu apa istilahnya? Maharnya atau mas kawinnya gadis cantik itu. Bidadari itu mas kawinnya kalau kita mati pas dalam membela yang hak. Ini enggak takut bela yang hak, takut mati juga. Mending kalau enggak mati. Maka orang Khilafatul Muslimin itu berani-berani, enggak takut mati. Sekarang ini orang ditakuti dengan corona aja takut mati. Wow, ribut. Takut mati karena corona. Imannya di mana? Mati itu kalau ajal enggak datang ya enggak mati, mau corona enggak ada urusan. Kalau ajal datang mati, habis makan sarapan pagi juga mati orang. Kalau ajal datang. Jadi kok imannya kemana? Itulah akibatnya karena meninggalkan kekhalifahan. Akhirnya akibatnya sekarang udah kemana-mana rusak Islam. Karena tidak menegakkan sistem kekhalifahan. Dan mereka kenapa mereka tidak tegakkan? Mereka berpendapat harus berkuasa dulu. Gitu. Bukan wajib bersatu. Caranya bagaimana? Bukan begitu. Zaman Nabi pemimpinnya satu Nabi, namanya bersatu, semua orang beriman dibawa ke pimpinan Nabi. Begitu Nabi wafat, nah sistemnya zaman Nabi itu karena Nabi pemimpinnya namanya
an-nubuwah sistemnya. Sistem an-nubuwah dibawa ke pimpin Nabi. Setelah Nabi wafat, Nabi bilang memang, bukan Nabi tidak ngomong, setelah aku tidak ada Nabi lagi. Makanya khalifah, pemimpinnya khalifah, sistemnya khilafah. Maka Nabi bilang khilafah ala minhajun nubuwah. Kau tidak paham masa dikarang sendiri. Nah itu rusak akhirnya. Dibuktikan memang benar, oh hadis itu hadis palsu. Tapi kenyataannya benar setelah Nabi khalifah. Apa palsu hadis itu? Bukan khalifah. Kan lucu. Karena Nabi mewariskan kemenangan, khalifah mewariskan kemenangan. Sebenarnya kita semua ini khalifah. Dari Nabi Adam itu khalifah. Manusia pertamanya. Manusia aja. Binatang, malaikat, manusia diciptakan Allah itu. Tapi ditawarkan ajaran oleh Allah Rasulnya kepada gunung, kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, ditawarkan tidak mau, berat. Manusia mau nerimanya, maka dia sebagai khalifah di bumi untuk ngurusin bumi ini dengan ajaran Allah supaya selamat makhluk Allah di bumi ini, dari pohonnya sampai batunya sampai gunungnya, lautnya, ikannya, manusianya, beriman dan kafir, supaya selamat dipimpin dalam sistem khalifahan. Maksudnya gitu. Nah, orang tidak setuju kita tidak apa-apa juga, kita tidak paksa kok. Tapi siapa yang neraka lah yang tidak setuju. Jadi tidak ada caranya mempersatukan umat ini, menegakkan kebenaran demi keadilan dan kesejahteraan umat di muka bumi ini lahir batinnya, kecuali dengan sistem khilafah, bukan dengan sistem demokrasi. Kalau di sistem demokrasi bersatunya tidak sadar, terpaksa. Karena diancam, awas kalau kamu tidak bersatu, awas. Kamu diborgol tidak bersatu. Takut. Karena takut dia bersatu, bukan sadar. Karena pasti berbeda pendapat manusia itu. Tapi kalau dengan sistem Allah, takut sama Allah ya pantas. Bukan takut sama manusia, takut sama Allah. Aduh, udah bersatu kita masuk ke neraka. Sadar dia bersatu itu. Ini takut sama manusia. Padahal yang ditakutinya beraknya ke bau busuk sama juga dengan kita. Kenapa kita harus taat sama dia? Harus dia dan kita taat sama penciptanya. Nah, baru aman. Dia tidak rugi kok, Kristen tidak rugi, Islam, Buddha tidak rugi kok. Bebas merdeka, lebih indah sistem khilafah daripada sistem demokrasi. Nah, tapi karena kita membawanya rahmatan kasih sayang bagi umat, maka kita tidak kencang. Indah. Nah, itulah sistem khilafah itu. Jadi tidak ada khilafah Indonesia, khilafah Mekah, khilafah Arab, tidak ada. Islam itu yang pemimpin pertama Nabi untuk mempersatukan umat. Nabi, setelah Nabi habis, kembali ke khalifah lagi. Datanya jelas, secara rasional tidak bisa dibantah. Dalam sejarah itu, orang Romawi itu oleh Khalifah Umar bin Khattab itu. Apa kata pendeta-pendeta orang Romawi itu? Kekuasaan Romawi dulu itu kan, enak dipimpin sama khalifah daripada dipimpin oleh teman kita sendiri katanya. Teman sendiri atau kotakannya dia mimpinnya, bukan tuntunan. Khalifah Umar berdasarkan ajaran Allah, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Pemurah, tentu saja sejahtera umatnya. Nah, sistem demokrasi itu otak-otakan orang itu penjahat maling, dia yang kajak bikin aturan maling yang enak karena dia memang maling. Itulah demokrasi. Sekarang orang setuju demokrasi semua. Nah, itulah dia khilafah.